biasa yang bermaksud membantu sesama tetangga yang datang meminta pertolongan dengan alasan orang tuanya sakit keras. Terdakwa membayangkan dirinya berada pada posisi orang yang membutuhkan bantuan, sehingga dengan niat kemanusiaan ia memberikan pinjaman uang dengan jaminan sepeda motor. Namun niat baik tersebut justru menjadi pintu masuk terdakwa ke dalam perkara pidana. Sejak tahap penyidikan, terdakwa telah secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak pernah mengetahui sepeda motor tersebut merupakan hasil tindak pidana penipuan atau penggelapan. Bahkan pelaku utama sendiri di persidangan mengakui bahwa terdakwa tidak mengetahui status kendaraan tersebut. Akan tetapi perkara ini tetap berjalan hingga ke persidangan, sehingga seorang warga sesungguhnya menjadi korban tipu daya justru duduk sebagai terdakwa dan telah kehilangan kebebasannya selama berbulan-bulan. Yang mulia majelis hakim, proses hukum yang dipaksakan terhadap perkara yang secara nyata tidak memenuhi unsur pidana bukan saja merugikan terdakwa dan keluarganya secara psikologis, sosial, dan ekonomi, tetapi juga berpotensi merugikan negara karena sumber daya aparat penegak hukum dan lembaga peradilan digunakan untuk memproses perkara yang seharusnya tidak perlu sampai ke meja hijau. Negara sesungguhnya dirugikan apabila aparat penegak hukum harus menghabiskan tenaga, waktu, dan biaya untuk memproses seseorang yang secara hukum tidak memiliki niat jahat, sementara perkara-perkara pidana yang lebih serius justru membutuhkan perhatian lebih besar. Terdakwa dan keluarganya mengalami guncangan luar biasa selama hidupnya. Terdakwa tidak pernah berurusan dengan hukum. Ia dikenal sebagai ayah dan kepala keluarga yang bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Namun dalam sekejap keluarganya harus menghadapi kenyataan bahwa sosok ayah yang mereka kenal tiba-tiba harus menjalani proses pidana atas perbuatan yang sesungguhnya tidak pernah ia niatkan. Yang mulia majelis hakim, di ruang sidang yang mulia ini, hukum berdiri untuk menilai perbuatan manusia berdasarkan fakta dan kebenaran, bukan sekedar berdasarkan prosedur yang berjalan. Di balik setiap perkara pidana selalu ada kehidupan manusia yang terdampak secara nyata. Perkara ini bukan sekedar rangkaian pasal dan dakwaan, melainkan kisah seorang manusia biasa yang hidup berubah hanya karena sebuah kepercayaan yang ternyata disalahgunakan oleh orang lain. Di kursi terdakwa hari ini tidak berdiri seorang penjahat yang mencari keuntungan dari penderitaan orang lain, melainkan seorang kepala keluarga sederhana yang sepanjang hidupnya hanya berusaha bekerja dengan jujur dan menjaga keluarganya tetap bertahan dalam kehidupan yang penuh keterbatasan. Kadang dalam kehidupan, niat untuk membantu sesama justru membawa seseorang pada keadaan yang tidak pernah ia bayangkan. Kepercayaan yang diberikan dengan tulus berubah menjadi persoalan hukum ketika kejujuran disalahgunakan oleh pihak lain. Dan hari ini, seorang ayah berdiri di hadapan majelis hakim bukan karena merencanakan kejahatan, melainkan karena niat baiknya untuk membantu sesama manusia yang datang meminta pertolongan. Oleh karena itu, melalui pembelaan ini, kami memohon agar perkara ini dilihat secara utuh, tidak hanya dari akibat hukum yang terjadi, tetapi juga dari niat, keadaan, serta posisi sebenarnya dari terdakwa dalam peristiwa ini. Untuk itulah, perkenankan kami menguraikan fakta dan pertimbangan hukum yang kiranya dapat memberikan gambaran yang lebih jernih mengenai perkara yang sesungguhnya. Fakta-fakta hukum dalam persidangan, bahwa penasihat hukum terdakwa hendak memberikan analisis hukum tentang unsur pasal 480 KUHP pasal 591 huruf A KUHP nasional secara yuridis berdasarkan fakta-fakta hukum, keterangan saksi-saksi dan keterangan saksi terdakwa sebagai berikut. Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa. Baik. Saya akan lanjutkan yang mulia. Ya. Baik. Saksi, keterangan saksi dan keterangan terdakwa kami anggap dibacakan.
Unsur pasal 480 KUHP junto pasal 591 huruf A KUHP nasional secara yuridis. Yang Mulia Majelis Hakim, agar perkara ini dinilai secara objektif dan sesuai hukum, maka dakwaan harus diuji berdasarkan unsur-unsur delik yang didakwakan. Karena dalam hukum pidana berlaku asas setiap unsur tindak pidana wajib dibutuhkan apabila satu unsur saja tidak terbukti, maka dakwaan gugur demi hukum. Oleh karena itu pembelaan ini menguji satu persatu unsur delik yang didakwakan. Unsur ke-1, setiap orang. Unsur ini menunjukkan kepada subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini benar bahwa terdakwa adalah subjek hukum. Namun perlu ditegaskan bahwa terpenuhinya unsur ini tidak otomatis menjadikan seseorang bersalah, karena unsur ini hanya menunjukkan siapa pelakunya, bukan membuktikan adanya tindak pidana. Dengan demikian unsur ini hanya bersifat administratif dan tidak menentukan kesalahan. Unsur kedua, menerima gadai atau jaminan suatu benda. Benar bahwa terdakwa menerima sepeda motor sebagai jaminan hutang. Namun perlu dipertegaskan penerimaan tersebut terjadi dalam hubungan hutang piutang, dilakukan terbuka, tanpa rekayasa, tanpa niat memperdagangkan, tanpa niat menyembunyikan. Artinya penerimaan jaminan tersebut merupakan perbuatan perdata biasa, bukan tindakan kriminal. Unsur ini memang terjadi tetapi belum menjadi terdakwa bersalah. Menjadikan terdakwa bersalah karena unsur delik aduan bukan pada menerima barang, melainkan pada pengetahuan bahwa barang berasal dari kejahatan. Unsur ketiga, barang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Inilah unsur utama yang penentu delik penadahan. Apabila unsur ini tidak terbukti, maka dakwaan gugur. Fakta persidangan membuktikan Didit menyatakan kendaraan milik istrinya. Kendaraan diserahkan dengan STNK resmi. Didit menjelaskan BPKB berada di rumah. Didit merupakan tetangga terdakwa. Transaksi terjadi secara terbuka. Tidak ada laporan kehilangan saat transaksi. Tidak ada kondisi kendaraan mencurigakan. Tidak ada harga tidak wajar. Tidak ada identitas palsu. Tidak ada manipulasi kendaraan. Dan fakta paling menentukan, pelaku utama sendiri mengakui bahwa terdakwa tidak mengetahui kendaraan tersebut milik orang lain. Dengan demikian, tidak ada kesengajaan, tidak ada kelalaian berat, tidak ada keadaan yang menimbulkan kecurigaan, tidak ada alasan bagi terdakwa untuk menduga adanya kejahatan. Maka unsur subjektif tidak pernah terbentuk. Tanpa unsur ini, delik penadahan tidak dapat berdiri. Unsur keempat, untuk menarik keuntungan. Penuntut umum mendalilkan adanya keuntungan 500.000. Namun fakta persidangan menunjukkan uang tersebut diberikan oleh Didit secara sukarela, bukan permintaan terdakwa. Tidak diperjanjikan sebelumnya, hanya uang pengganti servis dan rokok. Selain itu, terdakwa kehilangan uang 5 juta, motor disita, terdakwa ditahan. Secara logika hukum, orang yang demikian tidak dapat disebutkan memperoleh keuntungan. Dengan demikian, unsur mencari keuntungan tidak terbukti secara sah. Bahwa dari seluruh pemeriksaan unsur subjektif hukum terpenuhi formal. Unsur menerima jaminan terjadi dalam hubungan perdata. Unsur mengetahui atau patut menduga tidak terbukti. Unsur mencari keuntungan tidak terbukti. Karena unsur inti delik tidak terbukti, maka dakwaan jaksa penuntut umum runtuh secara hukum. Untuk dan selanjutnya dianggap dibacakan. Pada halaman 15, Yang Mulia Majelis Hakim, setelah seluruh rangkaian pemeriksaan perkara ini berlangsung secara terbuka, jujur dan objektif, maka sampailah kita pada tahap penilaian hukum yang paling menentukan, yakni apakah perbuatan terdakwa benar-benar memenuhi seluruh unsur tindak pidana penadahan sebagaimana didakwakan penuntut umum. Dan apabila seluruh fakta persidangan diuji secara ketat berdasarkan hukum pidana, maka satu kesimpulan tidak dapat dihindari. Perkara ini tidak menunjukkan adanya pelaku penadahan, melainkan menunjukkan adanya seseorang yang menjadi korban kepercayaan yang disalahgunakan oleh pelaku utama. Yang Mulia Majelis Hakim yang mulia, hukum pidana tidak menghukum akibat tetapi menghukum kesalahan pribadi. Oleh karena itu pertanyaan kunci perkara ini bukanlah
apakah motor tersebut berasal dari kejahatan, melainkan apakah terdakwa mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa motor tersebut berasal dari kejahatan. Dan jawaban atas pertanyaan hukum ini telah terang benderang di persidangan, artinya tidak ada keadaan objektif yang dapat menimbulkan kecurigaan hukum pada diri terdakwa. Dan seterusnya dianggap dibacakan permohonan. Berdasarkan seluruh uraian tersebut dengan segala kerendahan hati namun penuh keyakinan hukum, kami mohon kiranya majelis hakim berkenan memutuskan: 1. Menerima dan mengabulkan seluruh pembelaan atau pledoi terdakwa. 2. Menyatakan terdakwa Nurkolis bin Marsaid tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum. 3. Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum. 4. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan diucapkan. Memulihkan hak kedudukan, harkat serta martabat terdakwa seperti semula. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya dengan menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya serta memerintahkan terdakwa segera dibebaskan dari tahanan. Demikian pembelaan dan permohonan hukum ini kami sampaikan dengan harapan yang mulia majelis hakim berkenan mempertimbangkan perkara ini secara utuh berdasarkan hukum, keadilan dan hati nurani. Hormat kami, Kantor Hukum Merah Putih Justice, Urip Mulyadi dan Yuliana. Terima kasih majelis. Cukup.